Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar wa azwajihi al-athhar wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatul hudur, hadirin sekalian, sebelum para nabi wafat hampir semuanya memberikan wasiat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyyah. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anak beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa yaqulu ya baniya innallaha astafa lakum ad-din. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa yaqulu ya baniya innallaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum beliau wafat, Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anak beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan agama untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman Islam sebagai muslim. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah wafatnya salah satu nabi yang lain. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ketika datang kematian kepada Nabi Yakub, maka beliau pun bertanya kepada anak-anak beliau, apakah yang akan kalian sembah setelahku? Setelah aku mati, apa yang akan kalian sembah? Dan mereka pun menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Yakub, Tuhan Ishak, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang esa. Selain itu, di dalam riwayat kita juga membaca bahwa Nabi Muhammad SAW
sebelum beliau wafat telah berpesan dengan beberapa wasiat. Antara lain beliau berpesan, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang jika kalian berpegang kepada keduanya, selamanya kalian tidak akan tersesat, yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain, sebelum nafas terakhir beliau hembuskan, beliau juga berwasiat, "As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum." As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Beliau mengingatkan tentang pentingnya salat dan juga wa ma malakat aymanukum, artinya orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya, seperti anak-anak, perempuan, bawahan, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, dalam kesempatan kali ini Khatib ingin membahas wasiat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya tentang riwayat atau wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah salah satu dari Nabi dan Rasul ulul azmi yang diberikan banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam Al-Quran disebutkan bahwa beliau hidup 950 tahun lamanya. Al-fasanatin illa khamsina. Beliau berdakwah, mengajak kaumnya beriman kepada Allah selama hampir 1000 tahun lamanya. Dan di dalam perjalanan dakwah beliau, ternyata kaumnya tidak juga beriman. Dalam Al-Quran beliau berkata, "Inda'antum qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastamshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara." Wahai Allah Subhanahu wa taala, aku memanggil kaumku pagi dan malam hari, tetapi mereka bukannya tambah beriman, tapi mereka tambah lari. Dan setiap aku ingatkan mereka, mereka menutup telinga mereka, bahkan mereka menutup wajah mereka dengan baju mereka, dan mereka tidak juga mau beriman. Sampai akhirnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaumnya tenggelamkan. Qala Nuhun rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadak wa lam yalidu illa fajiran kafara. Wahai Tuhan, jangan tinggalkan satu orang pun dari mereka di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau tinggalkan mereka, mereka akan melahirkan orang-orang yang fajir dan kufur. Karena itulah azab yang Allah turunkan kepada Nabi Nuh adalah azab yang efeknya terasa oleh hampir seluruh penduduk bumi. Allah turunkan dari langit hujan yang tidak berhenti-henti, dan juga Allah keluarkan air dari berbagai mata air di bumi. Maka bertemulah dua air itu, air dari bumi dan air dari langit, menenggelamkan kaum Nuh alaihissalam. Ada dua versi sejarah. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Nuh sebenarnya saat itu azab yang diturunkan hanya di wilayah Irak, karena dalam riwayat beliau dikatakan hidup dan berdakwah di wilayah Irak. Riwayat yang lain mengatakan azab tersebut turun ke bumi seluruhnya, di atas muka bumi secara keseluruhan. Artinya semua daratan tenggelam. Karena itu kalau kita baca referensi sejarah, hampir di semua mitologi kuno pasti ada kisah banjir, termasuk di wilayah-wilayah di Indonesia. Ini mendukung pendapat bahwa ternyata azab tersebut umum, meliputi seluruh bumi. Hadirin sekalian, dalam kisah tersebut ada seorang anak beliau yang tidak mau beriman, yang ingin naik ke atas gunung, yang kemudian akhirnya juga tenggelam. Dan setelah mereka akhirnya berhasil selamat karena menaik kapal, mereka pun sampai ke satu tempat.
yang disebut sebagai Bukit Judi, yang kemudian di sana Nabi Nuh dan para anak-anak beliau hidup dan kemudian berkembang menjadi peradaban manusia yang sekarang. Hadirin sekalian, sebelum Nabi Nuh wafat, beliau berpesan dengan dua pesan. Yang pertama, amurukum bi amroin wa anhaakum an amroin. Aku perintahkan kalian untuk dua hal dan aku larang kalian untuk dua hal. Amurukum bila ilaha illallah wa amurukum bi subhanallah wa bihamdi. Aku perintahkan kalian dengan lafaz la ilaha illallah, dan aku perintahkan kalian juga untuk mengucapkan lafaz subhanallah wa bihamdi. Wa anhaakum an amroin, dan aku larang kalian untuk dua hal, asyirku wal kibar. Syirik dan kibar. Apa itu kibar? Akan saya jelaskan dalam penjelasan selanjutnya. Yang pertama adalah lafaz la ilaha illallah. Dalam riwayat tersebut dilanjutkan penjelasan yang sangat menakjubkan, yang berbunyi, "Lau anna as-samawati as-sab'a wal ardin as-sab'a fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah la rajahat la ilaha illallah bihin." Yang artinya, jika seluruh 7 langit dikumpulkan dan 7 bumi semuanya dikumpulkan bersama seisinya ditimbang dengan la ilaha illallah, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Para nabi diutus dengan berbagai ajaran yang berbeda sholatnya, berbeda zakatnya dan lain sebagainya. Namun ada satu ajaran yang terus diucapkan, diulang-ulang oleh para nabi, yaitu lafaz la ilaha illallah. Di riwayat yang lain diceritakan pula, apabila seluruh bumi dan isinya beserta penghuninya, dan juga langit, 7 langit beserta penghuninya, para malaikat dan lain sebagainya dikumpulkan menjadi satu bulatan, kemudian datang lafaz la ilaha illallah, maka lafaz tersebut dapat memecah semua hal itu. Inilah yang menggambarkan betapa pentingnya lafaz la ilaha illallah. Kemudian dilanjutkan dengan lafaz subhanallah wa bihamdi. Maka di riwayat diceritakan subhanallah wa bihamdi tamla'ul mizan. Lafaz ini saja dapat memenuhi timbangan kebaikan. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat senang dipuji. Karena itu di dalam Al-Qur'an kita dapati ayat pertama yang tertulis adalah alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memujinya, maka Allah juga menyiapkan balasan yang luar biasa. Dalam hadis dikatakan, man qala subhanallahi wa bihamdihi zuri'at lahu nakhlah fil jannah. Barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, ditanamkan baginya pohon kurma di dalam surga. Hadirin sekalian, ada 2 larangan yang beliau lanjutkan di dalam wasiat sebelum beliau wafat. Anhaakum an amroin. Aku larang kalian untuk 2. Asyir, pertama adalah syirik, yang hal ini terkadang tidak kita rasakan. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hal lain di luar Allah Subhanahu wa taala sembahan, dan bisa juga menisbahkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala kepada hal di luar dari zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan bermasyarakat kita menemui banyak hal, seperti misalkan ramalan bintang, sebagian pergi ke orang pintar, ke dukun dan lain sebagainya. Padahal tidak ada yang mengetahui masa depan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamul ghaiba illallah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencampurkan sifat tersebut kepada zat selain Allah, maka kita telah mendekati dosa terbesar, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mengetahui hal gaib kecuali yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat kita membaca saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diracun oleh seorang Yahudi
maka tanpa beliau ketahui beliau memakan makanan tersebut. Seandainya beliau mengetahui hal gaib, maka hal tersebut tidak akan beliau lakukan. Dan di setelah beliau, sahabat yang juga makan makanan tersebut akhirnya meninggal dunia. Seandainya beliau tahu hal gaib, maka tentu beliau akan mengingatkan sahabatnya untuk tidak memakan makanan tersebut. La ya'lamul ghaiba illallah. Jangankan dukun, jangankan ramalan bintang, bahkan Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui hal gaib. Seandainya ada yang mengetahui hal gaib, seandainya cucu-cucu Rasulullah mengetahui hal gaib, tentu saja Sayyidina Husain alaihissalam tidak akan berangkat ke Karbala. Seandainya dia tahu bahwa di sana beliau akan terbunuh. Hadirin sekalian, inilah makna dari pentingnya kita menjauhi syirik dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada yang mengetahui masa depan, kejadian yang akan datang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pesan beliau adalah untuk menjauhi al-kibr. Sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, mal-kibr?" Apa yang dimaksud dengan kibr? Jika kita lihat susunan katanya berasal dari lafaz kaf, ba, dan ro yang memiliki makna besar atau takabur, tapi ternyata yang dimaksudkan oleh beliau adalah sesuatu yang lain. Al-kibr bukanlah orang yang menggunakan pakaian bagus kemudian merasa sombong, bukan yang menggunakan kendaraan bagus kemudian sombong. Al-kibr adalah menyalahkan sesuatu yang benar. Ibtalul sidq, ibtalul haq. Demikian penjelasan dari riwayat tersebut. Contohnya ketika orang makan dengan tangan kiri, kemudian diingatkan oleh sahabatnya untuk makan dengan tangan kanan, tetapi dia menolak dan kemudian meneruskan perbuatan buruk tersebut, inilah yang dimaksud dengan al-kibr. Ketika seseorang misalnya memakan makanan haram, minum minuman keras, diingatkan oleh teman-teman sekelilingnya untuk berhenti, kemudian dia menolak dan melaksanakan hal tersebut secara berkelanjutan dan menganggapnya bukan hal yang berdosa, maka ini disebut dengan al-kibr. Karena itulah salah satu sifat dari seorang muslim adalah mendengarkan kebenaran dan kebaikan. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan wasiat dari Nabi Muhammad tersebut. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, demikianlah wasiat dari Nabi Nuh alaihissalam sebelum dia wafat, yaitu untuk melaksanakan, mengucapkan, mendawamkan lafaz la ilaha illallah dan juga subhanallah wa bihamdihi, dan menjauhi dua hal, yaitu syirik dan juga al-kibr atau tidak mendengarkan kebenaran. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk menjalankan wasiat Nabi Muhammad tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnatan sakha'an rafa'an wa sa'iru biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.